kita bersukacita ya, karena kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Nah teman-teman, kita akan memulaikan ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah Tuhan selalu memberikan kepada kami hati yang selalu penuh dengan sukacita. Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan yang akan memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Dan juga Tuhan yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah teman-teman, kita akan menyanyikan lagu pujian kita dengan semangat dan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan lagu pujian kita, Senin Selasa, Engkau Tetap Raja. Bersemangat ya. Oleh sebab itu, kita nyanyikan lagu pujian kita, Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek.
Shalom anak-anakku semua, apa kabarnya semuanya? Apakah semua sehat? Pastinya kita semua sehat, amin. Karena kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Sebab itu bagian kita harus selalu berterima kasih dan mengucap syukur. Dan hari ini juga judul dari cerita Rabu Ceria adalah tahu berterima kasih kepada Tuhan. Baik. Ya, mungkin anak-anak semua pernah melihat, pernah tahu yang namanya kura-kura ya. Kura-kura itu satu jenis hewan yang cangkangnya itu sangat keras. Dan cangkangnya ini adalah tempat dia berlindung. Jadi bagian badannya yang lunak atau kepalanya, ya dia bersembunyi di cangkangnya. Ketika dia tahu ada bahaya, maka dia tarik kakinya dan juga kepalanya, sehingga yang terlihat hanya cangkangnya yang keras itu dan dia selamat dari predator-predator yang bisa memangsa dia. Nah, ada satu kisah dikisahkan seorang bapak yang baik. Dia menemukan satu ekor kura-kura yang terluka dan kemudian cangkangnya yang keras itu juga retak. Si bapak ini dia obatin lukanya dan cangkangnya itu juga kayak diplester seperti itu ya. Sehingga dia bisa kembali bergerak, beraktivitas, dan setahun kemudian si kura-kura ini kembali lagi kepada si bapak yang baik ini. Jadi seolah-olah dia tahu berterima kasih walaupun dia hanyalah hewan. Nah, jadi kita perlu belajar dari si kura-kura ini. Alkitab kita menceritakan ketika Tuhan Yesus berjalan di perbatasan Samaria dan Galilea. Ya, kita coba buka di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-15 dan 16. Nah, Om Sandra bacakan bagi kita semua. Disimak di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Puji Tuhan, seorang Samaria. Kita tahu ceritanya bahwa ada berapa orang kusta? Ada 10 orang kusta, betul. Dan kita lihat mereka semua berkata kepada Tuhan Yesus, "Yesus Guru, tolong kami." Dan Tuhan Yesus menolong, "Perlihatkan dirimu kepada imam." Dan dalam perjalanan, ya dari ke-10 orang ini, ya mereka semua disembuhkan oleh Tuhan. Wah, dengan ajaib, dengan kuasa mujizat, mereka sembuh semuanya. Dan yang setelah menyadari keadaannya sembuh, rupanya hanya satu dari antara yang ke-10 ini yang kembali kepada Yesus dan memuliakan Tuhan dan berterima kasih atau mengucap syukur. Nah, jadi 9 diantaranya tidak tahu berterima kasih. Nah, ini sebabnya menjadi pelajaran penting bagi kita. Bisa jadi kita semua anak-anak Rabu Ceria ya, karena sudah terbiasa di pagi hari kita bangun sehat, ya, ada matahari, cuaca yang baik, sudah terbiasa, kita anggap itu hal yang biasa sehingga kita lupa mengucap syukur bahwa hari yang baik itu atas penentuan Tuhan. Bukankah kita mendengar saudara-saudara kita juga ada yang mengalami banjir, ada yang mengalami bencana. Nah, kita bersyukur bahwa kalau kita dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan itu bukan keadaan yang biasa dan kebetulan, tapi semua atas penentuan Tuhan. Jadi, dari setiap hal kita harus belajar mengucap syukur. Jangan kita anggap biasa dan kita lupa mengucap syukur. Padahal itu adalah karya Tuhan, penentuan Tuhan, sehingga kita dalam keadaan baik-baik. Dan ya, salah satu wujud rasa terima kasih kita kepada Tuhan adalah
kita berbuat kasih kepada sesama atau berbuat kasih kepada mereka yang tidak seberuntung kita, seberuntung anak-anakku semua. Misalnya kita punya, anak-anakku punya baju yang sudah kekecilan tapi masih bagus, bisa disalurkan ke panti atau ke mereka yang membutuhkan. Nah, itu adalah berbuat kasih. Dan kalau kita suka berbuat kasih seperti itu, ya Tuhan melihat atau Tuhan menilai itu seolah-olah kita berbuat kepada Tuhan. Kalaupun itu hanyalah manusia, tapi Tuhan melihat kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, seolah-olah kita berbuat kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anakku semua, kita biarlah menjalani hari-hari, anak-anakku semua pinter berterima kasih. Tahu berterima kasih. Jangan anggap hari-hari itu adalah hal yang biasa, tapi itu adalah hal yang luar biasa. Kalau bisa bangun pagi, bisa beraktivitas dengan baik, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, dan juga dari pelajaran ini, rasa terima kasih kita berbuat kasih kepada sesama manusia. Tadi seperti pakaian kita yang sudah kekecilan, atau buku-buku yang sudah tidak dipakai karena sudah naik kelas, bisa disalurkan kepada adik kelas, kepada teman-teman yang lain yang membutuhkannya. Atau mungkin ada hal yang lebih kecil dari itu, dengan berdoa bagi teman-teman kita seperti yang ada di NTT, yang lagi mengalami bencana alam. Kita berdoa supaya Tuhan meringankan beban mereka. Itu juga bagian dari perbuatan kasih dan bagian dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah berbuat baik kepada kita, yang menjaga, melindungi, dan memberi kita semua kesehatan. Nah, sebab itu pintarlah kita mengucap syukur dan pintarlah kita berbuat kasih, karena itu semua bagian dari rasa terima kasih kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan senang. Tuhan akan semakin limpahkan berkat-Nya buat kita semua. Puji Tuhan, sampai di sini cerita kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kami semua anak-anak Rabut Ceria boleh belajar untuk pintar mengucap syukur, tahu untuk berterima kasih kepada Tuhan dari hal yang kecil sampai kepada hal yang besar. Biarlah kami menyadari semua itu pemberian Tuhan, dari Tuhan, bukan sebuah kebetulan, tetapi semua atas penentuan Tuhan. Sehingga hati kami semua selalu limpah dengan ucapan syukur, karena Tuhan pelihara kami dan Tuhan baik buat kami semua. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Kami alaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu Rabu Ceria berikutnya. Dah.